Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Mule. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @agilsaputra. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, subscribe dahulu ke channel saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Narasumber Sukirman. Malam itu, Sabtu Pahing pertengahan Juni tahun 1990, bau minyak wangi serimpi atau minyak mayat masih tercium semerbak di ruang tengah. Ruangan di mana tadi jenazah bapak direbahkan. Orang-orang masih duduk bersila di atas tikar-tikar yang terbentang di ruang tamu, mengobrolkan hal basa-basi tentang kehidupan. Sudah sore tadi bapak dikuburkan. Sedih bercampur lega. Sedih karena bapak sudah tiada, tapi lega karena akhirnya bapak bisa lepas dari penderitaannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku berjalan keluar rumah, menghampiri kerumunan orang yang tengah duduk di bawah tenda di depan rumahku. "Sini Kir," panggil Naryo, kawan sebayaku yang sedang duduk di ujung. Sambil menghela nafas panjang, aku berjalan menghampiri dan duduk di sampingnya. "Yang sabar yo," ucapnya sambil sedikit memegang bahuku. Sambil tersenyum, aku pun menyambut baik kata-kata dari temanku itu. Kata-kata yang sedari tadi selalu diucapkan oleh orang-orang kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Naryo, membicarakan hal remeh-temeh dengan sedikit candaan yang sepertinya memang coba dia selipkan untuk menghiburku. Entah berapa batang rokok dan berapa sesapan kopi yang aku dan Naryo habiskan. Yang jelas, tak terasa malam sudah semakin larut. Satu persatu tetangga mulai berpamitan untuk pulang. Hingga akhirnya, sekitar pukul 1 dini hari, Naryo pun juga sudah tak kuat menahan kantuknya. "Aku pulang dulu ya Mbel," ucapnya sambil berdiri membenarkan sarungnya dan menepuk pundakku. Suasana sudah semakin sepi. Aku pun beranjak masuk kembali ke dalam rumah. Dan sayup-sayup masih terdengar obrolan dari arah belakang rumah. Suara Pak De Karjo dan Lek Manto, kakak dan adik mendiang bapakku. Aku yang masih belum ingin tidur pun berjalan menghampiri Pak De dan pamanku itu. Dari balik ambang pintu, terdengar percakapan yang cukup serius antara Pak De dan paman. Entah apa topik yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas, di situ nama bapakku beberapa kali disebut. Sini Kir," kata Pak De yang melihat aku mengintip di pintu. Aku pun duduk di antara mereka, yang kembali saling membicarakan meneruskan obrolan yang sempat terpotong oleh kedatanganku. Ku ambil sebatang rokok milik Pak De dan ku nyalakan seraya menyimak obrolan mereka. "Jangan aku mas, aku ndak berani. Keris itu harus diberikan kepada orang yang sudah diberikan mandat," kata Lek Manto menanggapi salah satu pernyataan Pak De Karjo. Sesaat aku membatin, jangan-jangan keris milik bapak ya, batinku yang semakin memperhatikan pembicaraan Pak De dan paman. "Berarti Sukir ya?" ucap Pak De sambil membalik memandangiku. "Apa Pak De?" jawabku. "Itu loh keris milik Mbah Kakung yang diwariskan ke bapakmu. Menurut perintah itu harus diberikan kepadamu," kata Pak De Karjo yang langsung aku sanggah. Tidak Pak De, aku tidak ingin berurusan dengan hal-hal seperti itu," tolakku. "Tapi ini mandat nak, dari almarhum Mbah Kakung," kata Pak De kembali menegaskan.
Mendengar kata Mbah Kakung disebut membuatku sedikit berpikir dan kembali mengingat sosoknya yang sangat hangat dan flamboyan menyayangiku. Di sini aku pun tak bisa menolaknya dan belum juga mengiyakannya. Dan dengan beralasan mengantuk, aku pun meminta izin ke Pak D dan pamanku itu untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya hanya untuk keluar dari pembicaraan ini saja. Baru tadi bapakku meninggal. Yang dibahas sudah yang tidak-tidak. Kayak tidak ada hari lain aja. Gerutuku dalam hati sambil berjalan menuju kamarku. Saat aku berjalan, sempat kulihat dari luar pintu kamar ibu yang sedikit terbuka. Tampak ibu sudah tertidur bersama Bude, istri Pak Dekarjo, di sampingnya. Ku tengok dia sebentar dan aku pun kembali berjalan masuk ke kamarku. Aku merebah memandangi langit-langit kamar, merangkai kenyataan yang masih seperti mimpi. Beberapa detik kadang aku terlupa jika Bapak sudah tiada. Hingga perlahan rasa kantuk pun memaksaku untuk tidur. Aku pun terlelap di malam itu. Singkat waktu, aku terbangun di subuh hari. Aku menoleh sambil mengusap mataku, dan disinilah aku dibuat terkejut ketika melihat kursi roda Bapak sudah berada tepat di samping ranjangku. Beberapa saat aku masih mencoba mencerna, namun seketika aku tampar wajahku sendiri. Astagfirullahaladzim. Siapa yang menaruh kursi roda ini di sini? Terburu aku keluar kamar, mencari ibu yang sepertinya sudah terbangun dan berada di dapur bersama Bude. "Ibu, siapa yang menaruh kursi roda Bapak di kamarku?" tanyaku sedikit menyentak. Ibu dan Bude tampak kebingungan mendengar kata-kataku itu. "Yang benar saja kamu, Nang. Masa kursi roda di sini bisa berjalan sendiri ke kamarmu?" kata ibu sambil berjalan membuka pintu gudang yang berada di dekat dapur. Dan seketika ibu terdiam, kembali menoleh ke arahku dan Bude yang berdiri di dekat situ. "Ada apa, Dek?" kata Bude seraya mendekat dan ikut melihat ke dalam gudang. "Kursinya tidak ada, Mbak," kata ibuku sambil beranjak dan sedikit berlari menuju kamarku, diikuti oleh aku dan Bude. Sesampainya di dalam kamarku, ibu hanya terdiam sambil memegangi gagang kursi roda bapakku itu. Bude pun mendekat dan memegang pundaknya. Terlihat ibu menahan air matanya seraya menuntun kursi roda itu keluar dari kamarku, dan aku hanya tercengang melihatnya. Beberapa saat setelah ibu dan Bude keluar, aku pun duduk di ranjangku. Dengan perlahan, kesadaranku yang mulai kembali, aku ingat betul. Memang dulu setiap pagi, Bapak selalu masuk ke kamarku, membangunkanku, dan memintaku untuk mengantarkannya berjemur di depan rumah dengan kursi rodanya itu. Bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke kamarku? Hampir seharian penuh aku mencari alasan logisnya dengan bertanya kepada kerabat yang semalaman berada di rumah. Namun sama sekali aku tak menemukan jawaban yang masuk akal. Bahkan aku sempat merasa sakit hati dengan sepupuku yang menanggapi cerita itu dengan berkata kalau orang meninggal sebelum 40 hari, arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Dipikir bapakku setan gentayangan apa? Batinku dalam hati. Pasti ada orang yang iseng menaruh kursi roda itu. Itulah alasan masuk akal yang masih berada dalam pikiranku waktu itu. Hari pun silih berganti dengan biasa saja. Acara doa 1 hari hingga menuju 7 hari berjalan lancar sewajarnya. Walau Pak D dan Paman terus saja merayuku agar menerima keris itu yang lama-lama membuat aku sedikit muak dan risih. Kenapa harus sekarang dibicarakan? Ini kan masih masa berkabung. Pikirku menggerutu, hingga sampailah aku pada malam di mana semua teror berawal. Tepatnya
8 hari setelah kepergian bapak, aku dan ibu sudah selesai berberes, menggulung karpet di ruang tamu dan menata meja kursi seperti sedia kala. Tenda di depan rumah juga sudah diturunkan sore tadi. Tak lupa juga, ibu melipat kursi roda bapak dan memasukkannya ke dalam gudang. Sekitar pukul 22.00, ibu masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan aku yang langsung menghempaskan tubuhku di atas kasur. Semua akan baik-baik saja, kataku sambil melipat kedua tanganku dan menjadikannya bantal. Menit berlalu, mengantarkanku kepada rasa kantuk. Aku pun memejamkan mata yang sudah mulai berat ini. Hingga tak terasa, aku pun terlelap dan bermimpi. Ya, seperti dugaan kalian semua, aku bermimpi tentang bapak. Dia mendatangiku di sebuah lembah dekat rumah, sambil membawa bungkusan hitam yang dipegang oleh kedua tangannya. Ini harus diterima, ucap bapak menyodorkan bungkusan itu dalam mimpiku. Apa ini, Pak? Jawabku seraya menengadahkan kedua tanganku untuk menerimanya. Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dialami oleh kebanyakan orang. Aku saat itu awalnya benar-benar tak menyadari kalau bapak sudah tiada. Baru ketika aku benar-benar memegang bungkusan itu, di situ aku seketika menyadari jikalau bapak sudah meninggal. Astagfirullahaladzim, bapak! Teriakku spontan hingga tak sengaja aku melepas dan menjatuhkan bungkusan itu. Dan bersamaan dengan itu, aku pun terbangun. Sampai terperanjat dengan keringat bercucuran. Helaku lega ternyata ini hanya mimpi. Namun, ternyata kelegaan itu tak bertahan lama. Ketika beberapa saat kemudian, aku mendengar engahan nafas yang sepertinya berasal dari bawah ranjangku. Suara apa itu? Bisikku. Dengan keadaan itu, sebenarnya aku masih mencoba untuk berpikir rasional dan menganggap itu adalah suara kucing atau entahlah. Namun, rasionalitas itu malah membuatku penasaran dan ingin memeriksa apa yang ada di bawah ranjangku ini. Tak mungkin aku bisa tidur lagi kalau aku tak memeriksa apa yang ada di kolong ranjangku. Batinku seraya bergeser pelan ke ujung tempat tidur. Suara engahan nafas tak bertuan itu masih terdengar, seakan memaksaku untuk memeriksanya. Perlahan, aku pun turun dari ranjangku dan memeriksa sumber suara itu. Dan apa yang aku lihat? Wajah yang sangat kukenal muncul tengkurap dari bawah kolong ranjangku. Ya, itu bapak. Tatapannya sayu memandangku. Aku hanya bisa mematung, tak bisa apa-apa. Sungguh keadaan yang tak bisa digambarkan. Kakiku gemetar, nalarku terkacaukan. Hingga entah berapa lama kemudian, wajah bapak di kolong ranjang itu perlahan membayang semakin kabur dan menghilang. Baru setelah itu aku bisa bergerak. Sambil berjalan keluar, aku menangis. Ingin teriak namun tak bisa. Langkahku terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga, aku berjalan menuju kamar ibuku dan ku ketuk dengan sisa tenagaku. Bu, bu, ucapku dengan sedikit terbata. Hingga beberapa saat kemudian, ibu membuka pintu. Melihatku yang sudah berurai air mata dan tampak ketakutan. Kenapa, Kir? Kenapa? Ada apa, nak? Kata ibu sambil meraihku dan mengajakku masuk. Berulang kali ibu mengulangi pertanyaannya itu, yang waktu itu rasanya sulit mulutku untuk menjawabnya. Hingga setelah ibu memberikanku air putih, barulah di situ aku mulai bisa bicara. Bapak, bu, bapak, kataku yang masih menangis. Bapak kenapa? Bapak kenapa, nak? Bapak itu sudah tenang, nak, jawab ibu sambil memegang kedua bahuku. Bapak ada di bawah kolong, bu,
Jawabku dengan tangis yang semakin tak terbendung. Nyebut, Kir, nyebut, kata ibuku yang kini memelukku. Tapi aku lihat bapak di bawah, Bu. Di bawah kolong, Bu, kataku lagi. Entah bagaimana tepatnya suasana malam itu, yang jelas setelah itu ibu mengajakku untuk memeriksa di bawah tempat tidurku. Ayo, coba ibu mau lihat, kata ibu sambil menyeretku berjalan menuju kamarku. Dan setelah sampai di sana, makanya kamu itu yang ikhlas. Kasihan bapak di sana kalau kamu tidak ikhlas, kata ibu sambil menyingkap spray dan memeriksa di bawah kolong tempat tidurku. Aku hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Percuma saja sepertinya bila ku jelaskan, batinku. Ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur, meninggalkanku di kamar. Dengan sedikit ragu, aku pun kembali naik ke atas tempat tidur, sambil kuraih tasbih yang berada di meja. Kurebahkan tubuhku. Kupejamkan mataku dengan pikiran yang sebenarnya masih berkutat dengan hal yang tadi baru saja terjadi. Apa benar itu bapak? Batinku berdebar. Ku tengok ke arah jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana tampak senyap dan aneh. Dingin menusuk tubuhku. Ku tarik selimutku dan kupejamkan mataku kembali, berharap aku bisa tidur lagi. Entah berapa lama menit berlalu, dengan aku yang masih saja terjaga. Berulang kali aku membolak-balikan posisi tidurku untuk mencari yang ternyaman. Namun, nyatanya aku tak juga bisa terlelap. Pikiranku masih saja berada di bawah tempat tidur. Hingga terdengar suara lagi. Namun, kini berasal dari balik jendela. Tok, tok, tok. Jendela kamarku diketuk, seperti dijentik dengan jari. Pikiranku sudah macam-macam. Dengan perlahan, aku menoleh ke arah jendela di sudut kiri kamarku itu, yang bodohnya hanya bertiraikan kelambu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, dibarengi dengan bayangan hitam yang berdiri di baliknya. Aku tak begitu yakin karena memang suasananya agak gelap. Namun, ketika bayangan hitam itu mulai semakin mendekat di balik kaca, semua tampak jelas. Dan Kir, Sukir. Suara dari balik jendela itu memanggilku. Dan itu adalah suara Bapak. Aku yang terkejut sontak memalingkan tubuhku. Dengan ketakutan, kututup kedua telingaku. Kir, Sukir. Suara bapak masih terdengar terus memanggilku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapku terus menerus. Karena suara bapak masih saja terus memanggilku, aku pun bangkit dan berlari keluar dari kamar. Ampun! Teriakku tergopoh-gopoh berlari menuju kamar ibu. Bapak, Bu, bapak! Ucapku gelagapan seraya menggoyangkan tubuh ibu yang sedang tertidur itu. Ibu pun terbangun dan segera memelukku. Nyebut, Kir, nyebut, kata ibu mencoba menenangkanku. Kamu tidak mau merawat keris Mbah Kakung kan? Tidak apa-apa, tak bisa dipaksakan, tapi kamu harus sanggup seperti ini terus. Tak apa, ibu tetap mendukung keputusanmu. Nanti aku bantu cara melewati ini semua, kata ibu yang seketika membuatku terhenti menangis dan kebingungan. Malam itu pun aku tidur bersama ibu. Dengan perasaan dan pikiran yang masih kacau, akhirnya aku pun terlelap di pelukan ibu bak semasa kecil dulu. Singkat cerita, aku pun terbangun keesokan harinya dengan badan yang terasa tak enak. Kepalaku pusing dan semua bagian tubuhku terasa sakit. Apa mungkin ini karena kejadian semalam? Batinku. Aku menoleh ke samping
Ibu sudah tak ada di sampingku. Oh, ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit dengan payah dari tempat tidur. Samar-samar aku mendengar suara orang yang tengah berbincang. Sepertinya itu Pak Dekarjo dan Lek Manto yang sedang mengobrol dengan ibu di ruang tamu. Ngobrolin apa mereka? Pasti tentang keris itu lagi. Batinku yang kembali duduk di atas tempat tidur karena tak tahan dengan pusingnya kepalaku. Tak selang beberapa lama, ibu masuk ke kamar dan memintaku keluar untuk menemui Pak De dan Paman. Dengan sedikit dipapah, aku keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Dekarjo dan Lek Minto. Sebuah keris tergeletak di atas meja, dengan kain putih yang menutupi seluruh bagiannya. "Ini kerisnya, Kir," ucap Pak De dengan pandangan yang memohon. Entah apa yang aku pikirkan. Dengan sadar, ku ambil keris itu. Ku buka temali dan kain kafan yang membalutnya. Bau minyak lenik mencuat membaui seisi ruangan. Dengan agak gemetar, ku cabut bilah keris itu dari sarungnya. Ku pandang setiap balik sisinya, dan dengan aneh, mendadak tubuhku bercucuran dengan keringat. Aku menyadari tubuhku yang tadi terasa sakit kini tak lagi. Begitu juga dengan peningku yang begitu saja menghilang. Karena aku merasa aneh, kulemparkan kembali keris itu di atas meja tanpa menutup bilahnya. "Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?" tanya Pak De kepadaku. Aku masih ragu untuk menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Kualihkan saja dengan aku yang bercerita tentang kejadian semalam. Pak De, Paman, dan Ibu tampak mendengarkan ceritaku dengan sesama. Yang di akhir, aku tutup dengan pertanyaan, "Apa aku harus yang merawat keris ini?" tanyaku. "Persis kui, persis," kata Lek Manto yang terdengar tak nyambung dengan pertanyaanku tadi. "Persis bagaimana, Paman?" tanyaku, mengernyitkan dahiku. "Ya persis seperti yang dialami bapakmu waktu dulu akan menjadi pewaris keris ini," ucap Paman yang berlanjut dengan ceritanya. Ternyata dulu bapak juga seperti aku, seperti tak mau menerimanya dan mengalami gangguan hampir mirip dengan apa yang aku alami. Apa aku terima saja ya mandat ini? Pikirku setelah mendengar sepenggal cerita dari Lek Minto itu. Namun sebelum sempat aku menjawab, ibu langsung menyela. "Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan toh. Apa tidak bisa kalian saja yang merawat?" tanya ibu yang mulai sedikit emosi. "Nggak bisa, Dek, tidak bisa. Ini sudah mandat turun-menurun. Kalau masalah merawat, nanti aku sama Minto ikut membantu. Tapi keris ini harus ada pewarisnya dulu sebelum 40 hari, jawab Pak De. "Tapi Sukir ini akan kuliah tahun depan. Kalau dia jadi dukun, apa tidak terganggu sekolahnya?" "Aku yang menghadapi bertahun-tahun ya, Mas Parman atau bapakku didatangi orang yang ingin meminta tolong tak tahu waktu, kadang larut malam. Iya kalau pada ngasih uang, palingan gula sama teh," kata ibu yang tak setuju. "Sekali lagi ya Mbak Yu, ini sudah mandat keturunan keluarga Sosro Miharjo atau Mbah Kakung. Mas Parman itu bukan dukun, hanya orang yang dibekali kelebihan untuk menolong orang. Kalau masalah upah atau uang itu, memang aturannya tidak boleh menerima. Lawang ini ilmu ikhlas, bayarnya ya pahala dan keberkahan," kata Paman kini berbicara. Satu fakta yang belum aku ceritakan di awal adalah sedikit berubahnya bapak setelah Mbak Kakung meninggal. Mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, beliau mendadak sering didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ingin meminta pertolongan dengan cara yang tak lazim. Dari orang sakit, orang kesurupan, sampai orang-orang penting. Aku tahu itu. Aku juga tahu Mbah Kakung dicap sebagai orang pintar, dan bapak bisa jadi juga seperti itu. Tapi aku dulu tak peduli, bukan secara harfiah,
Tapi memang aku tidak ingin tahu saja dan sama sekali tak tertarik. Berarti dulu Bapak juga didatangi Mbah Kakung seperti aku, kataku di sela-sela perdebatan antara Lek Minto dan Ibu. Perdebatan pun berhenti sejenak dengan Pak D yang menanggapi pertanyaanku itu. Yang pada intinya, mau ataupun tidak mau, aku menerima ini. Itu ucapan Bapak. Tetap akan terus datang namun dengan tendensi atau motif yang berbeda. Kata Pak D. Tetap saja datang-datang juga, batinku. Obrolan pun berakhir buntu. Dengan ibu yang masih kekeh tidak setuju aku menerima mandat ini. Dan sebagai anak yang menuruti orang tua, aku pun tidak mengiyakannya. Kalau ibu tidak setuju, aku juga tidak bisa menerimanya. Pungkasku mengakhiri pembicaraan itu. Hingga tak selang beberapa lama, Pak D dan Paman pun pulang, membawa kembali keris itu, dengan pesan di akhir yang mengatakan cepat atau lambat, aku mau tak mau, pasti akan menerima keris itu. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Ibu menyuruhku untuk mandi dan setelah itu kita makan bersama. Emang ibu ada uang untuk menguliahkanku? Tanyaku kala itu di atas meja makan. Ada nak, ada. Tabungan bapak itu lumayan banyak. Cukuplah untuk kamu kuliah dan kamu nikah kelak. Jawab ibu sembari menyuap nasi ke dalam mulutnya. Aku pun mengangguk sejenak dan kembali makan. Terlintas keraguan dalam pikiranku tentang omongan Pak D tadi, perihal sosok yang menyerupai bapak itu yang akan terus datang. Apa aku kuat ya Bu kalau kejadian seperti semalam itu terjadi lagi? Tanyaku. Kuat nak, kamu harus kuat, imanmu harus teguh. Asal kamu tahu, yang semalam menemuimu itu bukanlah bapak, hanya jin yang menyerupai almarhum bapakmu saja. Orang beriman mestinya tahu akan hal itu, kata ibu yang mulai sedikit menguatkanku. Makan pun selesai. Ku bawa piring bekas makanku ke dapur dan setelah itu aku bersantai di belakang rumah sambil menyesap kopi dan menghisap rokok. Sambil melamun dan menikmati, ingatanku mulai merangkai runtunan kejadian semalam. Bisa gitu ya? Batinku yang masih belum menerima nalarku kalau tadi malam aku melihat sosok yang menyerupai almarhum bapak mendatangiku, memanggil-manggil dan seperti menerorku. Baru 9 hari yang lalu bapak disemayamkan. Jika kata orang, sebelum 40 hari arwah orang yang meninggal akan berada di sekeliling rumah dan orang terdekatnya. Apakah yang semalam mendatangiku itu adalah benar arwah bapak? Atau aku lebih baik mempercayai kata ibu? Bila itu hanyalah jin yang menyerupai bapak saja, aku pun tidak bisa memastikannya. Yang jelas, apa yang kulihat semalam adalah wajah bapak yang sangat aku kenali.